Persaudaraan Setia Hati Trate, Cabang Komisariat Kusumraloka, Pusat Madiun, mendukung sepenuhnya Bapak Lutfi maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. PSHT! 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 Baik poru dulu, mari kita membuka pikiran untuk belajar mendudukan suatu permasalahan, berlandaskan suatu dasar. Sering kita mendengar pernyataan bahwa ada tuduhan Mas Taufik membentuk PSHT cabang baru di daerah. Mereka pengurus cabang baru bukan PSHT dan berkhianat pada ketua cabang di daerah. Apakah benar statement yang dilontarkan itu? Bagi dulur yang tidak bisa berpikir dari hulu ke hilir dalam menyikapi permasalahan organisasi PSHT, tentu mereka akan menyikapi problematika ini hanya dari satu sudut pandang. Mungkin karena keterbatasan sumber informasi penjelasan, atau bisa jadi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa suatu permasalahan. Menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2024 sampai 2029. Sebenarnya, awal dari muara permasalahan organisasi pesta adalah penggulingan ketua umum secara paksa oleh oknum-oknum yang punya kepentingan di tingkat pusat. Ketua umum diturunkan secara paksa dalam masa jabatan baru 1 tahun berjalan. Padahal sejatinya kepengurusan berakhir di tahun 2016 sampai tahun 2021. Perbuatan inilah yang mencederai rasa persaudaraan sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan insan Persaudaraan Setia Hati Trate Dunia. Sebenarnya berpikirnya simpel saja. Jika ketua umum benar melakukan kesalahan atau membuat malu dan rugi organisasi, harusnya lakukan gugatan dengan serangkaian pembuktian, bukan melakukan kasak-kusuk di belakang layar dan menggulingkan dengan cara-cara kotor tidak berdasarkan aturan organisasi. Laporkan secara hukum dan buktikan kesalahan ketua umum. Jika memang dianggap bersalah, apa ketua umum melakukan perbuatan melawan hukum? Apa mungkin dalam proses pemilihannya melanggar aturan dan etika hukum? Jika alasannya karena cacat hukum saat proses pemilihan, harusnya hal itu sudah diselesaikan saat dibacakan keputusan PARLOH. Silahkan dibuktikan terlebih dahulu. Jika memang ketua umum melakukan perbuatan bersalah secara hukum, baru diadakan pemilihan kembali. Jika terbukti tanpa pembuktian dan hanya modal kasak-kusuk, lalu ketua umum digulingkan. Tentu perbuatan ini melanggar aturan main dalam berorganisasi. Ironisnya, di tingkat daerah oknum pengurus cabang ikut andil mendukung perbuatan kudeta tersebut. Inilah yang menjadi permasalahan organisasi hingga ke akar rumput. Apesnya, tidak sebuah cabang mendukung perbuatan kudeta kala itu. Dalam menyikapi polemik pusat, harusnya pengurus cabang bersikap arif dan bijaksana agar tidak terjadi perpecahan di wilayah, bukan malah menjadi bagian dari kudeta itu sendiri. Perbuatan kudeta yang dilakukan di tahun 2017 oleh Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun bertujuan mengambil alih jabatan ketua umum. Hasil Parlo tahun 2016, perbuatan itu ternyata gagal total karena tidak semua cabang mendukung cara-cara tidak terpuji tersebut, dan hampir di semua daerah dulu PSHT di daerah terpanggil mempertahankan organisasi tercintanya. Mungkin sering kali kita mendengar oknum kudeta berkata lantang bahwa pengurus pusat Mas Taufik DPP PSHT membuat cabang-cabang baru yang berkiblat pada hasil Parlo tahun 2016. Baik, berikut logika berpikirnya. Mengapa ada kepengurusan baru di beberapa cabang daerah? Bagi pengurus cabang mendukung Mubes kudeta di tahun 2017 dan berkhianat terhadap hasil Parapatan Luhur tahun 2016, selayaknya memang harus diganti karena memberi contoh perbuatan yang tidak baik bagi para warga anggotanya. Justru para pengkhianat itu lari, sering bikin gaduh di mana-mana, menebar fitnah, mengancam dan mempersekusi para ketua cabang dan warga yang justru loyal terhadap pengurus pusat PSHT periode kepengurusan tahun 2016 sampai tahun 2021. Dikarenakan hal ini, maka DPP PSHT berhak dan berkewajiban untuk mengganti dengan kepengurusan baru. Logika berpikirnya, siapa yang berkhianat? Oknum pengurus cabang lama kah yang berkhianat atau pengurus cabang baru yang keberadaannya ada karena ingin menjaga dan mempertahankan kepengurusan PSHT yang sah dan legal hasil Parlo
tahun 2016 sampai masanya berakhir di tahun 2021. Hal yang tidak memiliki dasar berpikir logika jika masih ada oknum yang mengatakan bahwa Ketua Umum hasil Parlo tahun 2016 membuat cabang-cabang baru atau sering dikatakan cabang tandingan. Padahal keberadaan mereka berjuang mempertahankan organisasi tercintanya. PSHT bukan organisasi baru perkumpulan persaudaraan setia hati Trade Pusat Madiun. Berdasarkan Badan HUM, apakah PSHT dan perkumpulan persaudaraan setia hati Trade Pusat Madiun sama? Silahkan poro dulur menganalisanya. Mari gunakan logika berpikir yang benar dan hati yang bersih berdasarkan dasar bukti, bukan hanya informasi sepihak dan tanpa dasar. Apakah cabang yang dibentuk Mas Taufik itu tidak sah? Justru dari kacamata aturan organisasi kepengurusan itu sah, dan pengurusan cabang di daerah juga sah. Karena berkiblat pada PSHT Pusat hasil Parlo 2016 ditetapkan pertama kali. Justru para oknum pengurus lama yang digantilah yang secara nyata telah berkhianat dan melakukan perbuatan kudeta terhadap pengurus pusat. Hasil parapatan luhur tahun 2016. Janganlah dibolak-balik opini berpikir. Mari dewasalah berpikir saudaraku. Dalam menyikapi gonjang-ganjing permasalahan ini, tunjukkanlah perilaku budi luhur sebagaimana ajaran setia hati yang seharusnya kita udeme dan kita pedomani bersama. Oknum-oknum perkumpulan persaudaraan setia hati Trade Pusat Madiun hanya ingin meraup keuntungan yang lebih besar, dan oknum-oknum ketua cabang perkumpulan persaudaraan setia hati Trade Pusat Madiun yang memetik hasil dari calon warga perkumpulan persaudaraan setia hati Trade Pusat Madiun. Oknum-oknum perkumpulan persaudaraan setia hati Trade Pusat Madiun yang telah merubah aturan dalam berorganisasi dengan cara berpolitik yang akan menguntungkan oknum-oknum tertentu. Siapakah perusak PSHT yang sesungguhnya dan siapa yang melakukan kudeta? Silahkan tanyakan pada hati nuranimu masing-masing. Salam persaudaraan PSHT Jaya Korlap 1 Komando.